Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Di video kali ini Mimin akan membahas alur cerita dari series He is Psychometric, di mana film ini menceritakan seorang siswa SMA yang memiliki kemampuan psikometri. Ia bisa membaca memori seseorang atau benda yang telah digunakan manusia dengan cara menyentuhnya, yang akan sangat membantu ketika menyelidiki beberapa kasus. Oke, sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan like video ini. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Malam tanggal 3 Desember 2005 di kompleks apartemen Yungsung. Penjaga kompleks sedang berbicara dengan penduduk yang sombong, yang marah karena penjaga melarang mereka parkir di jalan. Penjaga mencoba memberitahunya bahwa mobil mereka dapat memblokir keadaan darurat, tetapi penduduk tidak akan mendengarnya, dan dia dipecat di tempat. Sementara itu di dalam, seorang wanita dengan koper bergegas menuju pintu keluar. Dia berbelok di sudut dan panik saat melihat sosok lain. Dia bersembunyi di balik dinding, tampak ketakutan. Di salah satu apartemen, seorang anak laki-laki yang akan kita kenal sebagai Lian mengamuk memberitahu ibunya bahwa dia menginginkan anak anjing untuk ulang tahunnya. Orang tuanya bertanya apakah ada hal lain yang dia inginkan, dan setelah berpikir sejenak, dia menjawab bahwa dia mau saudara kandung. Ibunya yang mendengarnya pun bingung, langsung bangun untuk mencari nomor telepon penampungan hewan. Penduduk sombong dari sebelumnya membuka pintunya untuk seorang pria yang tidak bisa dilihat. Dia mulai bertanya apa yang dia inginkan, dan dia tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria itu menusuknya dan membuatnya jatuh ke lantai. Saat Lian kecil dan orang tuanya dengan gembira berjalan ke lift dalam perjalanan untuk mengambil anak anjing baru, si pembunuh masih berada di apartemen penghuni wanita, meletakkan beberapa mayat di lantai. Anehnya, si pembunuh juga mengeluarkan barang pecah belah dan mengisinya dengan air merah. Dia memotong saluran gas dan menempatkan korek api di microwave sebelum bergegas keluar dari sana. Penghitungan waktu mencapai 0 dan tempat itu terbakar, menelan seluruh lantai tengah dengan asap. Lift keluarga Lee berhenti, dan mereka ngeri mendengar penghuni lain berlari melewati mereka dan keluar dari gedung. Ayah berhasil membuka pintu sedikit, tetapi pintu itu terlalu rendah untuk dipanjat. Seorang siswa sekolah menengah laki-laki datang, dan ayah meraih pergelangan kakinya, memohon padanya untuk setidaknya membantu putranya keluar. Sebelum siswa sekolah menengah itu bisa menjawab, penjaga itu berjongkok dan mengelurkan tangannya untuk mengangkat Lian. Saat dia menarik Lian ke tempat yang aman, kabel lift putus, membuat ayah dan ibu Lian meluncur turun. Lian kecil menangis, dan di luar pemadam kebakaran bergegas ke tempat kejadian. Namun mereka kesulitan mendekati gedung karena semua mobil di jalan. Anak sekolah menengah itu melihat keluar jendela, mengevaluasi keributan di bawah dan bergumam, "Kita tidak bisa menunggu di sini lebih lama." Dia memecahkan jendela dengan hidran dan mengambil An, yang pingsan karena asap. Dia memberi Lian pandangan terakhir, dan kemudian melompat keluar dan jatuh di atas mobil. Lian perlahan membuka matanya untuk melihat label nama siswa sekolah menengah itu, yang bernama Kang Sungmu. Terlalu lemah untuk bergerak, kedua anak laki-laki itu memejamkan mata. 11 tahun kemudian, seorang pria muda berdiri di depan kamar mayat. Dia menyelipkan tangannya di atas pintu, dan kita melihat bahwa sentuhan itu mengirimkan sinyal ke otaknya, memberinya kemampuan untuk melihat sejarah objek itu. Dia menyentuh setiap pintu, melihat semua mayat ditempatkan di dalam, sampai berhenti di salah satu yang ditandai. Api rumah perawatan Hanmin. Dia membuka pintu dan melihat ke dalam. Seorang detektif bernama Yoon Ji-soo menuju ke kamar mayat, memberitahu teman dokternya, Hong Sun-yu, bahwa Lian adalah yang terbaik untuk memecahkan kasus. Karena tidak ada bukti di tempat kejadian, dia berharap Lian bisa mencari tahu sebelum seseorang bernama Jaksa Kang tiba.
Jisoo dan Sunyun bergabung dengan Lian di dalam dan memberitahu dia bahwa sebagian besar mayat di dalam meninggal karena menghirup asap, sementara 3 meninggal karena luka tusuk. Mereka mengeluarkan mayat sehingga Lian dapat memeriksanya lebih lanjut. Dia menutup matanya dan menyentuh masing-masing, tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain kenangan kabur dari api. Dia mundur dan memberitahu Jisoo bahwa satu-satunya kesamaan yang dimiliki ketiga korban adalah melihat angka 80B, 75A, dan 85C. Dia menyurigai dan bertanya apakah ini cukup untuk menjadikannya psikometri bagi polisi. Jisoo mencemooh mengatakan angka-angka itu merujuk pada tas bukti yang berisi pakaian dalam korban. Pada saat itu, Lian mengeluarkan ingatan salah satu korban tentang seorang wanita yang mengenakan cincin, bisa jadi itu pelakunya. Saat itu ada ketukan di pintu dan ketiganya panik. Gadis-gadis itu mendesak Lian untuk bersembunyi dan bergegas ke pintu untuk menyambut jaksa Kang Sungmu. Sungmu berjalan masuk, curiga saat Jisoo mulai mengoceh tentang kasus yang terasa mirip dengan kasus apartemen Yungsung. Mereka mendengar sesuatu dari salah satu lemari dan kita melihat bahwa Lian bersembunyi di dalamnya, berjuang untuk mencegah kulitnya menyentuh apapun. Sungmu menyurigai sepertinya tahu persis apa yang terjadi. Dia mengunci gadis-gadis itu keluar dari ruangan dan berjalan ke lemari untuk mengeluarkan Lian. Sungmo mengingatkan Lian bahwa dia tidak ingin dia menggunakan kemampuannya dengan cara ini. Sebagai hukuman, Sungmo memasukkannya kembali, berharap dia beruntung. Lian tidak bisa mengangkat kepalanya lagi, dan begitu menyentuh lemari, dia melihat bayangan dari setiap mayat yang ada di sana. Dia pun berteriak. Kemudian Sungmo menginterogasi satu-satunya saksi api, seorang agen asuransi yang pergi ke rumah untuk menemukan klien. Dia menangkap seorang wanita yang tertawa gila saat dia menikam teman sekamarnya dan kemudian membakar ruangan itu. Sungmo merasa aneh bahwa saksi butuh waktu lama untuk melaporkan ini, tapi dia mengikuti ceritanya untuk saat ini. Sungmo memberitahu rekan-rekannya dari unit investigasi khusus, termasuk Jisoo, menggunakan apa yang dia kumpulkan dari saksi dan TKP itu sendiri. Tersangka adalah seorang yang depresi yang telah mengancam akan membunuh sebelumnya, dan Sungmo berspekulasi bahwa dia bunuh diri setelah menyalakan api. Kepala polisi Yun Byung-ho memberi selamat kepada Sungmo atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Seseorang mencatat bahwa mereka sepertinya sudah akrab dan Kepala Yun mengungkapkan bahwa Sungmo berteman baik dengan putrinya Jisoo. Kepala Yun memutuskan bahwa kasusnya cukup ditutup, tapi Jisoo berdiri dan menyatakan ada yang tidak beres. Dia mengatakan bahwa pembunuhan adalah sekelompok wanita, diikuti oleh kebakaran, persis seperti kasus apartemen Yungsung, dan karena tersangka dari kasus itu tidak pernah benar-benar mengaku. Kepala Yun berdiri juga berteriak, apakah kamu mengatakan bahwa ayahmu gagal dalam kasus itu 11 tahun yang lalu? Jisoo berhenti di sana dan merasakan ketegangan. Jaksa menganggap itu sebagai isyarat mereka untuk pergi. Tidak lama kemudian Sungmo melakukan pengarahan publik di televisi yang ditonton oleh seorang gadis. Gadis itu kemudian bergegas menemui bibinya sehingga dia bisa mendapatkan tumpangan di tempat lain. Gadis itu melepas maskernya dan nama gadis itu adalah Yoon Jae-in. Dia memberitahu bibinya bahwa dia menemukan tempat tinggal baru, juga sekolah dan pekerjaan. Jae-in menyuruh bibinya mengantarnya ke toilet umum agar dia bisa berganti seragam sekolah. Tapi saat dia berganti pakaian, dia mendengar seseorang di sebelah dan menemukan lubang intip di dinding. Orang yang mengintipnya pun berlari keluar dari sana dan Jae-in mengejarnya. Di luar, Lian berjalan di sepanjang trotoar, berbicara dengan temannya, dan mengenakan hoodie dan jaket yang mirip dengan yang mengintip Jae-in. Pria itu berlari ke arahnya dan sentuhan membuat Lian melihat ingatan yang mesum. Saat pria itu menghilang, Jae-in berbelok di tikungan dan tentu saja melihat Hudian menganggap dia pelakunya. Lian terus berbicara dengan temannya, berbicara tentang perlunya melihat sesuatu dengan lebih jelas dengan kemampuannya. Tidak tahu bahwa Jae-in mengikutinya dan merekam apa yang dia katakan. Dia akhirnya menghadapi dia, tapi dia tidak tahu apa yang dia bicarakan sampai dia memutar rekaman.
Dan di luar konteks, itu benar-benar terdengar seperti dia mengintip seseorang. Dia ingat orang cabul dan dengan tegas menyatakan bahwa bukan dia yang mengintip di toilet. Jae-in berkata bahwa dia tidak pernah mengatakan itu di toilet. Dia tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri di sana. Dia mulai memberikan tendangan cepat, tapi dia menangkap kakinya, kemudian melihat ingatannya. Dia melihat seorang gadis kecil jatuh ke tanah. Jae-in dilemparin telur dan adegan terakhir di toilet. Dia kemudian menyadari bahwa dia masih menyentuh kakinya, yang hanya membuatnya lebih marah dan memanggil polisi. Jae-in dengan senang hati berbicara dengan polisi, sementara Lian berada di dalam sel, memanjat jeruji. Dia bersikeras bahwa dia tidak bersalah, tapi Jae-in hanya menyelesaikan laporannya dan pergi sekolah. Salah satu petugas kemudian menoleh ke An, segera mengenalinya sebagai siswa sekolah menengah terkenal yang mengalami segala macam masalah seperti berkelahi. Dan dengan itu, petugas tahu persis siapa yang harus dihubungi. Jisoo datang dan menyelamatkannya. Saat dia mengantarnya ke sekolah, dia menceramahinya karena mendapat masalah lagi ketika dia mencoba memanfaatkan kemampuannya dengan baik. Dia pergi ke sekolah, melompati pagar dan membuat semua gadis berteriak untuknya. Dia bergabung dengan sahabatnya Lee Dae-bong yang telah dia ajak bicara di telepon sebelumnya. Dae-bong memberitahunya bahwa seorang guru sedang mencarinya. Sementara itu Jae-in berada di sekolah yang sama, memberikan formulirnya kepada wali kelasnya. Guru memperhatikan bahwa Jae-in pindah berkali-kali. Dan anehnya, dia menolak untuk menyerahkan formulir yang berisi informasi orang tuanya. Dia melangkah keluar untuk menggunakan toilet. Dan ketika dia kembali, dia terkejut menemukan Lian di dekat kantor guru. Lian tidak punya banyak waktu untuk bersaksi, karena seorang guru menyeretnya ke dalam dan menuduhnya membobol sekolah untuk mencuri jawaban tengah semester. Tidak masuk akal bagi pembuat onar seperti dia untuk tiba-tiba melakukan tes dengan sangat baik. Selain itu, dia tertangkap sedang melompati pagar pada hari Minggu. Lian menjelaskan bahwa dia tanpa sadar datang ke sekolah hari Minggu. Dan kita melihat bahwa pada hari ujian tengah semester, dia menyentuh orang di depannya untuk mendapatkan jawaban. Tapi karena dia tidak bisa begitu saja mengatakan itu, guru menganggap diamnya membuatnya bersalah dan memerintahkannya untuk membawa orang tuanya. Orang tua saya meninggal, kata Lian menarik perhatian Jae-in. Guru dengan dingin menyatakan bahwa bagaimanapun dia akan memastikan bahwa Lian dikeluarkan dari sekolah. Sikap ringan An benar-benar hilang sekarang. Dia mengatakan bahwa Hyungnya akan mentolerir segalanya selama dia lulus. Jadi dia tidak bisa pergi sekarang. Ketika guru mengabaikannya, Lian berteriak membuatnya mendapat pukulan di kepalanya. 선생님! 야, 눈깔이 힘 안... Guru lain campur tangan dan Lian pergi. Setelah itu Jae-in dibawa ke wali kelas dan diperkenalkan kepada teman-teman sekelasnya. Sementara itu Lian bolos kelas untuk nongkrong di atap. Dia mempertimbangkan untuk memanggil Sungmo, tetapi memutuskan dia tidak ingin menjadi beban baginya. Sohyun mendekati Jae-in sebelum kelas olahraga dan Jae-in segera mengenalinya. Namun mereka tidak punya banyak waktu untuk berbicara. Sohyun melarikan diri dengan cepat ketika beberapa gadis lain masuk. Gadis-gadis bersandar padanya membuatnya gugup dan bertanya apakah dia putri politis terkenal. Jae-in tampak santai dan keluar dari kelas. Begitu dia keluar, dia mulai mengalami serangan panik dan harus melarikan diri ke atap. Saat dia bernapas ke dalam kantong kertas, dia ingat ketika para siswa melemparinya dengan telur, menyebutnya tidak tahu malu. Di bagian atap yang berbeda, Lian melihat-lihat artikel penjaga yang menyelamatkannya. Rupanya penjaga telah berjanji untuk mencari orang tuanya, dan dia mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan mereka. Tetapi artikel lain mengungkapkan bahwa penjaga itu kemudian ditangkap karena menyebabkan kebakaran. Saat penjaga menunggu dalam antrian untuk evaluasi pembebasan bersyarat, dan sementara itu dia memegang foto Jae-in yang tersenyum. Setelah tenang, Jae-in berdiri dan melihat sebuah bangunan dari kejauhan, apartemen Yongsung. Dia ingat berada di sana pada malam kebakaran dan menyaksikan Lian dan Sungmo jatuh dari jendela. Di tempat lain, Sungmo dan Jisoo mendiskusikan kasus tersebut bersama dengan kemampuan An.
Sungmo menjelaskan bahwa Lian mungkin mengalami kesulitan melihat dengan jelas karena dia menyentuh tubuh sebagai objek dan bukan orang. Dan sementara menyentuh objek lebih tanpa emosi, menyentuh orang adalah cerita yang sama sekali berbeda. Sungmo membawanya ke kantornya dan memanggil jurnal lama, di mana dia menulis catatan tentang kemampuan An sejak pertama kali muncul. Jika dia sangat ingin tahu tentang kemampuan An, Jisoo bertanya-tanya mengapa dia tidak melakukan apa-apa. Sungmo menoleh padanya dan menjawab bahwa dia sedang menunggu Lian untuk menemukan seseorang yang membuatnya menggunakan psikometri pertama kali, yaitu anak itu. 진심으로 사이코메트리 하고 싶은 사람이 생다고 생각한 사람이 있으니까 만났겠네요. 그 아이. Lian melompat turun dari atap dan menyadari di udara bahwa Jae-in berdiri di bawahnya. Mereka hanya bisa melihat dengan terkejut saat dia jatuh tepat ke arahnya. Bisa